Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi adhabana al-khazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, la yamassuna biha nasabu wa la yamassuna biha lughub. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Para bapak sabar ibu, jamaah pengajian yang kula hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemauan. Ini selalu kami sampaikan di mana-mana agar kita benar-benar bisa mensyukuri karunia Allah. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, ternyata kesehatan dan kesempatannya tidak bermanfaat, justru membawa kerugian. Sebagaimana sabda Nabi, bismillahirrahmanirrahim, nikmatani maghbunun, dua nikmat yang dirugikan kasirun minannas, oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat yang amat mahal harganya disia-siakan, yaitu as-sikhah wal faragh. Sikhah bahasa Arab, sikhah bahasa tebel, sehat. Wong Jawa niku nak ngunekno huruf Arab nak kadang-kadang iwuh. Sehat tunggale badan. Badan ini bahasa Arab asline. Al yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kamu aku selamatkan Fir'aun, badan kasarmu loh, diganti D, badan. Nyawanya melayang, badan kasarnya diselamatkan untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang di kemudian. Itu loh. Dulu yang ngaku sebagai Tuhan ternyata mampus juga. Kal ihnil manfus. Coba. Kenapa? Kesehatan dan kesempatannya tidak membawa manfaat, karena tidak adanya kemauan di dalam hatinya untuk mensyukuri karunia tersebut. Makanya nuwun sewu kalau ulang sekali lagi, seorang nabi terkenal, terkaya, sinten Mas Yudi? Kenal nggih? Mas Yudi kenal Pak Sulaiman, hebat. Nabi Allah Sulaiman pun kula suplik mawon ya, dawa niki. Suatu hari Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, burung, dikumpulkan di satu tempat. Sampailah pada perkampungan semut.
Bukan kampung roti ya, kampung semut. Tiba-tiba ada seekor semut yang berteriak lantang. Ya ayyuhan namlu tadkhulu masakinakum. Hei teman-teman semut. Semut itu enggak ada pri kesemutan. Pri kesemutan. Gak kesemutan sikile. Segeralah kalian masuk ke rumah kalian kalau kalian tidak ingin diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya. Sulaiman krungu, Pak. Spontan Sulaiman tersenyum. Fatabassama daqiqan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni nabi Pak wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya apa? Ya Allah, ilhamkanlah di dalam hati kami, gerakkanlah hati kami agar kami bisa mensyukuri karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Serta gerakkanlah hati kami agar kami mau beramal solih yang Engkau ridhoi, amal solih yang Engkau ridhoi. Hati-hati loh Pak. Mulanya sampai Nabi mengawal dari ini boleh bersabda innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amalia itu tergantung niatnya. Besok nih Pak, enten 3 golongan yang ketika hidupnya semua orang menyanjung. Hebat, luar biasa. Yang pertama, orang yang gugur di medan perang. Katakanlah namanya A. Dulu aku berikan keberanian, kekuatan, kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, kekuatan dan keberanian yang Kau berikan kepada kami gunakan untuk membela yang lemah. Kami gunakan untuk berjuang bahkan sampai gugur di jalan Allah, jadi di jalan-Mu. Lalu niatmu apa? Kami ingin mendapatkan ridho-Mu. Bohong. Kono. Inna ma fa'alta liyuqala jari'un. Kamu lakukan semuanya itu hanya karena kamu ingin dibilang pemberani. Pakot kia. Namamu tersebar luas di pelosok penjuru. Hebat, luar biasa. Di zaman Nabi pernah terjadi Pak. Setiap orang ngomong gak anak wong kaya iko, gak anak wong kaya iko. Kebetulan Nabi lewat di dekatnya. Orang yang kamu bicarakan itu ahli neraka. Terkejut Pak sahabat. Ya Allah, kalau orang seperti dia masuk neraka, lalu apa-apa ya apa rek? Satu sisi mereka tidak bisa mempercayai dawuh Nabi. Dari sisi lain mereka tahu bahwa Nabi gak pernah goroh persis jenengan Pak. Iya Pak. Gak tahu goroh ya. Gak tahu prei. Ya Allah. Akhirnya Pak, terjadi perang. Seperti biasa orang yang disanjung itu Pak, kalau perang pasti mencari musuh yang menyendiri. Karena kalau bisa membunuh musuh yang menyendiri bersendirian Pak, depan ijen-ijenan, semua barang bawaannya itu bisa diambil langsung tanpa dibagi. Nah, kebetulan ketika itu menghadapi musuh yang jam terbangnya lebih banyak.
Akhirnya sahabat tadi Pak terlalu banyak luka. Saking boten kuwate nahan lukane, akhirnya menggali tanah dengan ujung pedangnya. Akhirnya gagang danganane itu Pak dilebokne lubang niku, ujungnya ditaruh di atas. Lalu berdiri diarahkan tepat ke dadanya Pak. Cerot tembus geger Pak. Begitu sahabat yang dengar Nabi tadi melihat, lari cepat meduk ikannya Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Qala wa madaka. Qala alladzi qulta min ahlin nar qad qatala nafsahu bi sayfihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Kamu ada apa tiba-tiba syahadat? Orang yang barusan kau nyatakan ahli neraka tadi ya Rasul, ternyata membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya. Ya, bunuh diri Pak, gak kuat nahan sakit, akhirnya bunuh diri. Yang kedua, kiai top atau qori terkenal sedunia. B. Dulu kamu aku berikan suara yang indah, ilmu yang banyak, kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, ilmu yang kau berikan kepada kami ajarkan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun suara yang indah yang kau berikan kepada kami gunakan untuk membaca firman-firman-Mu. Tujuan kamu ingin mendapatkan ridhomu. Bohong. Innama fa'alta liyuqala qari'un au alimun. Kamu lakukan semuanya itu karena kamu ingin mendapatkan sanjungan qari terkenal, kiai terhebat. Pakot gila, namamu sudah tersebar luas. Fadkhulin nar sana, masuklah ke dalam neraka. Yang terakhir dermawan. Dia ngoten Pak. Ujungnya innama fa'alta liyuqala jawadun. Jariun alimun jawadun. Kamu hanya ingin dibilang dermawan. Pakot gila. Makanya ini Pak, semuanya marilah kita niatkan yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzabah. Jangan sampai ada niat pencilaan. Pencitraan. Jangan sampai kita hanya niat pencitraan. Jadilah zamannya zaman pencitraan lah. Sun. Bukan pencilaan. Naudzubillah Pak. Kesempatan kita sangat singkat Bapak. Coba di dalam surat Ibrahim ayat 44, sama baca Pak. Ayo Pak. Surat Ibrahim surat 14 ya. Ayat 44. Surat 14 ayat 44. Dan berikanlah peringatan rahmat kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berikan kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Saya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah jauh dunia kamu telah bersumpah bahwa sekalilah pada hari kamu tidak akan binasa. Surat 35 ayat 37.
Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, supaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami jauh. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah mengajarkan menurutmu untuk dapat memiliki bagi orang yang semua memiliki. Adalah telah katakan kepadamu, seorang berperingatkan, atau rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang tidak ada seorang. Ini kalau orang yang tidak bisa menggunakan kesempatannya dengan benar, kesehatannya dengan benar, di sana menangis, merengek, meratap, minta dikembalikan di dunia. Surat 14 tadi, wa qalat dzalimun rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan di dunia walaupun hanya waktu yang singkat. Yang surat Fatir, keluarkanlah kami dari dalam neraka agar kami bisa beramal solih yang berlainan dengan apa yang pernah kami lakukan. Bahasa kita mungkin, saya tidak akan mengulang kembali ya Allah. Sumprit, sumprit, mengkasep Pak. Makanya kesempatan yang singkat ini mari benar-benar kita gunakan dengan benar. Mungkin sak mangkin jenengan merasa puluhan, sak mangkin ada Wisnu. Wisnu pira umure? 52. Hah? Oh, 53. Kadek saat citok gak apa-apa. Sekarang merasa sudah 53. Abasati 78. Besok di hadapan Allah sama buka surat 23. Surat 23 ayat 112, 13, 14. Surat 23 ayat 112, 113, 14. Dia Allah berfirman, dapat tahukah kamu yang kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi dari atas hari. Katanya ada kepada mereka yang untung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu tak mengetahui. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya 1 atau setengah hari saja. Tanyakan kepada mereka yang menghitung. Allah menjawab, kamu tidaklah tinggal di bumi melainkan hanya sebentar saja jika kamu mengetahui. Andai kata kita tahu persis bahwa hidup kita itu sangat singkat, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita. Sama adalah akhir surat Nazi'at. Surat Nazi'at itu surat ini. Surat 78, 79. Surat 79 ayat terakhir, ayat 46.
Tayangan Pak. Saiki rumangsa umure 53, 78. Niku 79 Pak nih, Bapak nih. Nih. 79 niku nggih. Besok ditakoni, besok uripe rumangsa sak sore. Kaya wong kerja kesukan sak sorean. Masya Allah, ternyata uripku mau sekesuk. Bayangkan. Makanya kita harus pandai-pandai menggunakan waktu kita, kesempatan kita, kekuatan kita, umur kita. Mumpung dereng terlanjur. Para bapak coba ibu mungkin itu sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil ladina iku keduwe wong akeh ahsanu kang gawe bagus sapa wong akeh. Bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna utawi kebaikan, yaitu surga Pak. Orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang lebih baik. Dalam surat Baqarah nih oke. Masalul ladina yunfikuna malam bisa kamasalil gabatin. Satu biji gabah ambatan sab'a sanabila yang tumbuh menjadi tujuh napa Pak? 7 tangkai. Adik. Lah tangkai ini kemancing nang ndi? 7 batang ya. Sitok manak 6. Mari niku manak dhisik Pak baru meteng. Nggih to? Manak dhisik baru meteng. Nek wis anake akeh, kuat Pak. Berdiri tegak, meteng. Nak kene ngarane Jawa. Wis metu ya. Jebul nang anjuk jebul, nang mriki napa metu. Nun. Mboten mulai medal niku lho. Jebul ya. Satu biji gabah tumbuh menjadi 7 batang. Tiap tangkai mengeluarkan gabah 100. Kula nanti Pak kula tani suwe. Sing mriki nandur pari jenenge Cimandiri. Sing teng mriki niki waktu niku napa? IR 64. Kula hitung Pak gak sitok nih. Enten sing 110, enten sing 115, enten sing 100 pas. Cek perlu nih. Lho nggih. Ya Allah. Infak 1.000 rupiah diping 7.000 ping 100. 700.000. Makanya nih Pak, bagi mereka yang berbuat baik akan mendapatkan pahala yang lebih baik wa ziyadatan, dan masih ada tambahan. Ayatnya bagaimana? Mislu khabatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah ini Pak, yudha'ifu melipat gandakan wa ziyadatan, ada tambahan. Siji kali nabung kayak teng mriki Pak, nabung ini wis ini. Nabung dihitung 1 juta, dibuka 1 juta temen, gak ada tambahane. Tapi kalau nabung untuk akhirat dilipat gandakan sampai 700 minim Bang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di sini wa ziyadatun, ada tambahan. Mulane jere Kanjeng Nabi, wong iku nek wis mati getun. Napa Pak getune? Sing apik kurang akeh setelah melihat pahalanya, sing elek getun
apa gak iso nglereni perbuatane sing gak apik. Padahal masing-masing diberikan kesempatan, diberikan waktu, kekuatan, mungkin harta, juga barangkali kendaraan. Di dalam surat Qasas ayat 77, coba Pak, saya buka surat Qasas. Surat Qasas, surat ini. Pinten? 28 ayat 77. Tujuh, oke bener. Moga sama terjemahane Mas Yanto. Dan carilah pahala dari akhirat apa yang telah kita ucapkan Allah kepadamu. Kami tidak pernah melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain. Bagaimana Allah telah berbuat baik padamu dan janganlah kamu berbuat jahat bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berdosa. Carilah kampung akhirat dengan apa? Fima ataka itu oleh Abdillah bin Abbas diterjemahkan mimma ataka. Allah telah memberikan banyak kepadamu, termasuk kekuatan, pengertian, harta, kekuatan, kendaraan, semuanya itu jadikan sarana untuk mencari akhirat. Itu pun Allah masih mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian duniamu. Kalimat wala tansa itu enten sing maknane ngene, Pak, kula seiling nggih. Jangan kamu melupakan urusan dunia kamu, termasuk kamu mempunyai hasil. Ingat, di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Saman buka surat Al-Ma'arij, Pak. Surat Al-Ma'arij Surat Ma'arij surat 70. Gitu wes mulai mohon sampean baca ayat 24-25. Dan orang-orang yang telah berjalan juga dia tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tinggal. Jadi waladina fi amalim hakun maklum. Ini kembalinya kepada ayat 19, Pak ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ketika ditimpa kesusahan dia menggerutu. Namun jika mendapatkan kebaikan mereka enggan berbuat baik alias kikir-kikir. Kikir pisan lah, nak kikir gak apa-apa, nak kikir pisan ini bahaya. Kikir sekali itu penyakit, kalau 2 kali penyakit kulit, gatal, kikir. Ya. Kecuali orang yang sholat, orang yang sholatnya kekal. Dan orang-orang yang tahu akan hak hartanya, baik bagi yang meminta maupun terhalang.
Nun sewa, wong gak duwe niku mboten kok kabeh njaluk-njaluk. Bahkan enten Pak wis sugih iku njaluk-njaluk. Kula critani Pak nggih. Tenggen kula niku wonten sak omah sing mboten dienggoki Pak. Karena tahu dia itu tetangganya dulu Pak. Duwe sapi pirang-pirang Pak. Bendina mesti keliling jajah desa Milangkori. Napa Pak? Jajah desa Milangkori angger lawang dienggoki. Milangkori ngitung lawang Pak. Jajah desa ngitung lawang. Mboten njaluk Pak, ndonga. Dadi lungguh ndonga. Mboten ngadeg-adeg tak durung di kei. Ngalim-alim ndonga malih. Dongane kuwatane Pak. Nah, akhirnya tetangganya itu Pak. Mboten wani teng iki. Lah niku tangga kula. Kathah ditaram sapine niku. Terus bahayanya apa orang seperti itu? Naudzubillah Pak. Orang yang sudah cukup masih minta-minta, itu nanti keluar dari dalam kuburan wajahnya tanpa secuil daging. Nabi itu tidak pernah meminta, tapi Nabi tidak pernah menolak. Sampai ngeten Pak. Andai kata saya diajak makan bersama, ternyata di situ hanyalah kuku kambing, saya tetap mendatangi. Bahkan seandainya ada orang hadiah kepada saya, setelah saya buka kuku kambing, pun dimasak maksudnya, gak mentah, saya terima. Tapi kalau minta, tidak pernah sama sekali. Umar ya, diberi oleh Nabi. Umar, terimalah. Ya Rasul, berikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Terimalah, ini hakmu. Adapun nanti kamu ingin sedekah, silakan. Jangan ada Pak. Selama gak minta, bukan masalah. Abu Hurairah Pak sampai rubuh semaput gara-gara keluwen. Teko nang omahe Abu Bakar pura-pura takon ayat padahal dhewe wis hafal. Coba. Dijawab sampai Abu Bakar ada njukuk catatan Pak. Minggu nang Umar juga tanya lagi dengan harapan agar diajak makan. Umar pun mengambil catatan, ditunjukkan pada Rasulullah. Keluar dari rumahnya Umar ambruk Pak, pun betul kuat. Weteng ini Pak, diganjal watu ditaleni, saking luwene, gak gelem njaluk. Akhirnya Nabi lewat tahu bahwa Hurairah lapar. Nang maro. Maro. Alhamdulillah anak susu sak belanga. Alamat mangan iki. Lha ngoten sih diuji kali Kanjeng Nabi. Roh, panggilkan orang-orang di serambi masjid. Suruh ke sini. Ada manang 70 Waduh, sama ini kayak uman aku. Ambil satu gelas idernara, layanano. Dalam hati saya, kata dalam cerita, dalam hati saya berkata, Nabi itu sebenarnya tahu nggak sih kalau saya lapar. Alhamdulillah 70 orang semuanya minum, sudah selesai roh. Udah ya Rasul, berarti yang belum tinggal aku dan kau. Bayangkan. Diambilkan satu gelas, gak gelas cilik ini.
gelas gede, ombe ya? Tak ombe. Diambilkan lagi, saya pura-pura menolak. Dan ya Rasul, ayo minum lagi. Saya minum lagi. Diambilkan lagi satu gelas, ayo dah diminum. Enggak ya Rasul, sudah. Minumlah. Saya minum lagi. 3 gelas, Pak. Perut saya seperti kendil. Udah kenyang? Udah ya Rasul. Berarti tinggal saya yang belum. Saya minum. Bismillah. Gelas ini mau mut sinten mawon, Pak. Lho Nabi ini mboten kaya sih kumpul dhisik. Kapan mari nilai nanti kurai dhisik. Bayangkan, Pak. Jadi ngedumi wong sakmono kae Nabi justru kari. Nah, saniki mboten ora yang dipandang napa ya? Didhisikno dadi gak mancing cilik-cilik. Umume ngoten. Tundung ana. Garek cekere. Lah panggang ayam ya, Pak. Dipek pupune kiwa tangan. Bareng ngono dodo mentok. Gulu sampai sandase. Gak uman garek cekere, pondok. Kenapa? Garek cekere tok. Para bapak sabar ibu, arepanipun Isa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Betul tutup. Saya terung tutup. Ini pun catatan saya menangan tambahan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa karunia majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.